Pada tahun 1948 yaitu di pertengahan bulan Ramadan, Presiden Soekarno memanggil Kiai Haji Abdul Wahab Casbullah ke Istana Negara guna dimintai pendapat dan sarannya untuk mengatasi situasi politik di Indonesia yang memanas pada waktu itu. Dalam kesempatan tersebut, Kiai Wahab memberi saran kepada Presiden Soekarno agar menyelenggarakan suatu acara silaturahmi, sebab sebentar lagi sudah menjelang Hari Raya Idul Fitri. Mendengar saran dari Kiai Wahab tersebut, Presiden Soekarno lalu menjawabnya, "Silaturahmi itu kan hal biasa, saya ingin istilah yang lain." "Itu gampang," sahut Kiai Wahab. "Begini, para elit politik tidak mau bersatu, itu karena mereka saling menyalahkan. Saling menyalahkan itu kan dosa. Dosa itu haram. Supaya mereka tidak punya dosa, haram, maka harus dihalalkan. Mereka harus duduk dalam satu meja untuk saling memaafkan, saling menghalalkan. Sehingga silaturahmi nanti kita pakai istilah, halal bihalal," jelas Kiai Wahab meyakinkan Bung Karno. Setelah acara tersebut terselenggarakan, istilah halal bihalal semakin populer di kalangan masyarakat Indonesia. Sampai saat ini acara silaturahim yang diadakan setelah Hari Raya Idul Fitri dikenal dengan istilah halal bihalal. Diyakini bahwa kisah tersebut menjadi awal mula istilah halal bihalal muncul. Istilah ini murni digagas oleh ulama Nusantara, Kiai Haji Abdul Wahab Casbullah. Sekilas memang istilah ini tidak akan ditemukan pada masa Nabi, karena sepertinya istilah ini hanya berlaku di dalam tradisi Indonesia. Namun demikian, ada track record yang dapat ditelusuri dari tradisi Nabi, sebagaimana ditulis oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarh Sahih Al-Bukhari, bahwa seorang sahabat Nabi yang bernama Watsilah menuturkan, saat ia bertemu Nabi Muhammad pada Hari Raya Idul Fitri, ia berkata, "Taqabbalallahu minna wa minka," yang artinya, semoga Allah menerima ibadah kita. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Naam, taqabbalallahu minna wa minka," ya, semoga Allah menerima ibadah kita. Begitu juga dengan sahabat lain, Rasulullah juga mengucapkan, "Taqabbalallahu minna wa minka," dikala mereka saling bertemu pada Hari Raya Idul Fitri. Namun, hadis ini termasuk dalam kategori dhaif, lemah, dipandang dari segi sanadnya. Kendati demikian, meskipun tidak terdapat kisah yang secara jelas menceritakan bahwa Nabi Muhammad melaksanakan halal bihalal pada Hari Raya Idul Fitri, bukan berarti tradisi yang mengakar di Indonesia ini tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Kendati demikian, meskipun tidak terdapat kisah yang secara jelas menceritakan bahwa Nabi Muhammad melaksanakan halal bihalal pada Hari Raya Idul Fitri, bukan berarti tradisi yang mengakar di Indonesia ini tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan. Sebab selama tradisi itu baik, maka hal itu diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan syariat, apalagi jika sesuai dengan anjuran dari syariat itu sendiri. Jadi, digelarnya acara halal bihalal merupakan bentuk pengejawentahan dan manifestasi dari menyambung ikatan silaturahmi dan tali persaudaraan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa Nabi menganjurkan umatnya untuk menyambung tali ikatan silaturahim, diantaranya adalah sebagaimana dalam hadis berikut. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya atau meninggalkan nama sebagai orang baik setelah kematiannya, hendaklah dia menyambung silaturahim. Hari Al-Bukhari, Nabi Muhammad juga menganjurkan umatnya untuk meminta maaf atau minta dihalalkan jika melakukan kesalahan kepada orang lain. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis berikut. Dari Abu Hurairah R.A., ia berkata, Rasulullah bersabda, "Siapa yang mempunyai tanggungan kepada saudaranya, baik berupa harta benda atau sesuatu yang lainnya, maka mintalah halal darinya hari ini juga, sebelum dinar dan dirham tidak berlaku lagi. Jika tidak, maka ketahuilah bahwa orang yang punya tanggungan pada orang dan belum terselesaikan di dunia, maka di hari hisab kebaikannya diberikan pada orang yang dizalimi di dunia. Dan jika amal baiknya habis, maka amal buruk orang yang dizaliminya dilimpahkan padanya." Hari Al-Bukhari. Jika melihat redaksi hadis di atas, tampaknya istilah halal bihalal yang dicetuskan oleh Kiai Haji Wahab Casbullah diambil atau terinspirasi dari hadis tersebut, yaitu pada kata, "falyatawallalhu." Bahkan jika mengaca kepada hadis itu, seyogyanya halal bihalal tidak hanya dilakukan pada Hari Raya Idul Fitri saja, melainkan kapanpun, dimanapun, dan dalam waktu apapun. Setiap kali kita melakukan kesalahan terhadap orang lain, maka bersegeralah untuk meminta maaf pada hari itu dan saat itu juga.
Namun, ini juga bukan sebuah keharusan, melainkan hanyalah sebatas anjuran. Artinya, jika tidak dilakukan pun tidaklah apa-apa dan setidaknya bisa dilakukan setahun sekali di dalam hari raya Idul Fitri tersebut. Selain hadis di atas, terdapat juga hadis lain yang menjelaskan seputar silaturahim, di antaranya adalah berikut ini. Dari Abu Bakrah, ia berkata, Rasulullah bersabda, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukumannya bagi pelakunya di dunia bersama dengan azab yang ditangguhkan, tersimpan, baginya di akhirat, selain dosa kezaliman dan memutus tali silaturahim. Hari Abu Dawud bahkan menyambung tali silaturahim itu erat kaitannya dengan keimanan seseorang. Demikian ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut. Dari Abu Hurairah R.A. Nabi bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia menyambung tali silaturahmi, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam. Hari Bukhari. Dengan demikian, dari sini bisa dipahami bahwa dengan digelarnya acara halal bihalal, di samping dapat mempererat tali persaudaraan di antara sesama, juga dapat menjadi jalan untuk melebur dosa-dosa atas kesalahan kita terhadap orang lain. Sebagian ulama ada yang menjelaskan bahwa kata silaturahim itu berasal dari dua kosakata, yakni silah dan rahim. Dan lafadz rahim tersebut kemudian diketahui maknanya sebagai sanak saudara, sehingga yang disilaturahimi hanyalah sampai pada simbah atau buyut saja. Sedangkan dalam acara halal bihalal tidak hanya terbatas itu saja, namun mencakup lebih luas. Sehingga lebih tepat persaudaraan yang dimaksud dalam silaturahim acara halal bihalal itu sebagai bagian dari ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan sesama umat Islam. Di samping itu, perlu diperhatikan juga bahwa kita harus mempererat jalinan silaturahim antara murid dan guru. Jangan sampai hubungan antar keduanya ini terputus. Sebab disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, yang maknanya juga bisa diartikan bahwa hubungan antara guru dan murid itu bagaikan hubungan nasab. Maka, tidak boleh diputus hubungan silaturahimnya. Wallahu a'lam bis shawab.